pada tempatmu kembali. Bawa lukamu biar aku obati. First time juga nak perform. Very exclusive for you guys to really up dia punya apa ni lah, kita punya personality dia kat sini. Sebab lagu ni memang top dari sini. Cuma kita belum berkenalan dengan lebih lanjut macam siapa penyanyi yang di sebalik ini kan. Jadi inilah dia sekarang, Dia Indrawari. Okey, silakan. Saya Terima kasih. Abang Man nak cakap apa tu? Lain tu. Selamat kamu. Maksudnya Abang Man pemain gitar lah. Tak. Abang Man organizer tu. Saya dengan Tok Fizan organizer. Abang Man sebagai director music dan director event konsep Abang Man. Saya memang chairman kat sini lah. Kita bawa semua the group itself lah. Kita ada sponsor sekali dengan tu lah. Tapi jangan tanya saya banyak, tanya dia banyak dulu. Apa ini yang bisa kita observ? Okey. Apa perasaan kamu apabila diundang? Katanya ini first time kamu ke Malaysia kan? Wah, excited sekali. Ini first time, betul, first time. Bukan cuman manggung, emang datang ke Malaysianya first time. Jadi kepengen kasih dengar karya-karya saya di sini. Terus juga ya semoga bisa ketemu teman-teman Malaysia lah yang selama ini mungkin udah mendengarkan lagu saya tapi mungkin belum tahu yang mana penyanyinya gitu, bisa kenalan. Okey, Gia, berapa banyak lagu yang akan Gia nyanyikan, persiapan Gia macam mana? Sebab konsert ini ada bersama dengan nama besar seperti Bunga Citra Lestari. Ya. Macam mana persiapan Gia? Mungkin kalau misalnya konsep performnya nanti kita tetap sendiri-sendiri gitu, cuman nanti mungkin aku kayak membawakan belasan lah ya dari lagu-lagu aku. Terus juga nanti pasti aku akan siapkan sesuatu yang spesial biar eksklusif teman-teman Malaysia doang nih yang bisa lihat ini gitu. Special ya. Special for Malaysian Berapa friends. lagu? Sebelasan. Ya, Berapa lagu? Belasan. Kita lihat lagi nanti durasi dan Yes. sebagainya, kan aransemennya nanti juga akan di adjust lagi. Ya. Maknanya konsert berapa jam ya? Sebab ada BCL ada. At least tempo dalam 2 jam, maybe extend pun maybe 2 jam sikit lebih. So 2 jam kita akan 2 jam setengah lah. So kita ada Limazin juga host, nanti kita maybe ada sampai tak tahu lagi, tapi tengok keadaan. Tapi insyaAllah at least within 50 minutes atau 1 hour lah per performer lah kita akan buat. Sebab kita akan ketengahkan BCL dengan dia dengan Limazin sekali. So the between time tu kita akan olahkan balik as long that the time is within time lah dekat Megastar nanti insyaAllah. So ada duet tak? Mungkin Gia dengan Kak Eli Mazlin ataupun dengan PCN? Kita belum dapat kolaborasi kat situ lagi, insyaAllah. Kalau ada, tapi ada surprise lah kalau jadilah. So kita akan umumkan nanti later on. Tapi yang buat masa sekarang ni yang tetap pasti ada dia, ada BCL, ada Eli Mazlin. Yang duet tu semua kita akan inform as the time goes on. Kita tak boleh beritahu lanjut sebab masing-masing ada lagi komitmen masing-masing lagi kan. Okey, kalau kita tahu macam artis dekat Indonesia ni memang ramai kan, dan yang famous pun sangat ramai. Jadi mengapa macam organizer lagu sendiri memilih Gia yang untuk konsert ni?
apa istimewa keunikan yang menyebabkan Datuk memilih Gia untuk Baik. buat bersama di sini? Pertama kali memang kita nak bawa artis Malaysia, tapi sebab banyak yang kita pilih, kita ada senarai, kita shortlisted, most of them ada komitmen dan ada show sendiri kat sini. So we expand our punya scope to our neighbouring country. So we list down who's the best yang paling perform, yang yang sekarang tengah orang kata top lah. So that's why we take Gia, because dia punya lagu memang ada famous ni, tapi orang masih belum kenalan. So kita pun berusaha untuk mengenalkan dan bersama dengan BCL supaya kita dapat menggabungkan dengan Ellie Mazlin sekali. Itu yang kita nak cuba untuk mentonjolkan. Kita dah cuba lokal, tapi kita akan buat next punya event itu, bang. Sebab saya pernah ISG pun pernah bawa lokal sebelum ni lah, show performance dengan Lavender kita pernah buat apa semua kan. So memang banyak kita buat artis lokal, tapi sebab dah shortlisted, local artis tak dapat kita temukan dengan time yang kita dapat, time frame yang kita nak buat tu. Jadi kita dapat peluang dengan Gia, dengan BCL yang ada masa sesuai. So itu yang kita tetapkan dengan mereka. Yasni pernah bertemu BCL di Indonesia? Pernah, kebetulan waktu ikut Indonesian Idol, Kak Unge sendiri judge-nya di situ gitu. Jadi emang udah kenal, udah ngobrol banyak gitu. Makanya seneng banget di Malaysia akhirnya bisa satu stage bareng. Ya, tapi kamu rasa ini buah lagu kamu apa, jangan Jiwa yang bersedih. Jiwa bersedih, mungkin buah lagu itu menyebabkan kamu dapat peluang untuk datang ke Malaysia. Betul. Jadi memang lagu kalau misalnya kita tulisnya dari hati, katanya bakal sampai ke hati lagi gitu. Jadi dari lagu itu juga rezeki saya ya, akhirnya bisa bekerja sama kita untuk perform di Malaysia. Kerana dengan dia dah belasan lagu yang kamu hasilkan, tapi this is the only one yang betul-betul orang ingat kamu. Betul. Dan dapat penetrate Malaysia punya. Betul, akhirnya penantian panjang. Pernah rasa putus asa ke? Oh pernah. Almost give up. I gave up jadi penulis gitu. Waktu itu sempat berpikir kayaknya memang bakatnya jadi penyanyi aja ya, bukan jadi penulis gitu. Terus jadinya kayak sempat down, sempat yang menyalahkan diri sendiri gitu. Nah akhirnya mencoba bangkitnya dari lagu itu, menghibur diri sendiri gitu. Terus akhirnya menemukan kekuatan lagi, dan alhamdulillah ternyata bukan cuma untuk saya, tapi banyak sekali orang yang akhirnya merasa terbantu juga dari lagu itu. Maknanya sebelum Jiwa Bersedih ni belasan lagu yang lain itu semua adalah karya kamu sendiri. Kebanyakan iya, tapi ada beberapa yang ditulis sama penulis lain. Gitu. Dia boleh kongsikan sedikit background you as a singer di Indonesia. Okay, minat-minat di Malaysia belum tahu. Background apanya dulu nih? Bermula dari Oh, okay. Jadi saya itu adalah kontestan Indonesian Idol season ke-9 tahun 2018. Jadi mulai dari situ, alhamdulillah sampai di top 5. Habis itu selesai dari Idol, mengeluarkan single-single. Memang mungkin tidak semulus itu, kayak baru dapat yang hit songnya di lagu ke-11, Jiwa yang Bersedih, dan alhamdulillah. Tapi begitu lagu itu rilis, teman-teman Malaysia juga akhirnya mendengarkan gitu, akhirnya notice lah ya gitu, ada penyanyi Indonesia dengan karya Jiwa yang Bersedih gitu sih. okay, ya, macam lagu Jiwa Bersedih tu ramai orang buat cover gunakan lagu tu untuk FYP. Jadi macam dia sendiri ada tak rasa pressure selepas ini lagu yang baru, kalau tak dapat menandingi lagi tu, ada rasa pressure tak? Kalau pressure alhamdulillah tidak ada, justru malah itu memotivasi lagi untuk menulis lebih banyak lagu yang mungkin bisa membantu, bisa menghibur orang-orang gitu. Karena saya percaya udah ada rezekinya, rezeki saya aja baru datang setelah sekian lama gitu kan. Jadi nothing tulus, jujur, apa yang disampaikan dengan sepenuh hati. Bagaimana kamu melihat persaingan dengan teman-teman artis yang lain di Indonesia yang semakin banyak Mhm. dan mainan juga popular di Malaysia juga. Yes. Bagaimana kamu melihat persaingan? Kalau saya justru senang gitu, karena akhirnya musisi Indonesia punya warna-warna tersendiri yang meskipun orang-orang akan melihatnya seperti kompetisi ya, tapi kalau kita sesama musisi saling support, misalnya kita saling upload materi promonya mereka gitu loh, terus juga saling cover, bahkan bisa saling kolaborasi. Jadi kalau saya sendiri, saya sangat senang dan sangat bangga dengan teman-teman, karya teman-teman saya di Indonesia gitu. Ya, jadi kamu mention kamu sempat mau nak give up kan, tapi siapa yang ataupun apa yang boostkan kamu untuk tetap menulis supaya di
tidak cepat putus asa? Akhirnya lebih ke sadar sendiri ya, kayak nggak bolehlah jahat-jahat sama diri sendiri. Kita harus tetap berjuang terus meskipun ya pasti kita sebagai manusia harus terus berusaha. Soal hasilnya nanti urusan Allah gitu. Jadi lanjut aja. Akhirnya mulai nulis lagi, punya keberanian nulis, dan udah di situ udah nanti tulus, benar-benar nggak ada keinginan pengen harus viral ya, harus apa enggak gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu. Dan lagu itu sumber kekuatan saya lagi sih untuk kembali menulis. Jadi ya, membantu diri sendiri ternyata bisa membantu orang lain juga lewat lagu. So jadi macam Gia sendiri ada tak dapat macam baca komen ke atau DM yang mengata macam Gia ini mungkin tak dapat menandingi artis-artis mahal ini, Leondra, ada tak dapat komen yang seperti itu daripada? Oh, kalau komen-komen itu mungkin pasti ada ya namanya haters gitu, membanding-bandingkan. Cuman alhamdulillah kayaknya nggak sebanyak itu, nggak sampai apa belum pernah ya, kayak belum pernah sih ngelihat yang kayak gitu. Lagi pula kayak kita musiknya beda gitu kan, jadi konsep musiknya beda, personanya juga beda. Jadi nggak sih, jarang sih ketemu komen seperti itu. Share what's your passion also. Well, actually I'm a K-popers gitu. Aku suka sekali K-pop fashion, kayak lucu-lucu, warna-warni. Kalau kita bisa lihat idol-idol K-pop itu mereka berani ya mix and match bajunya gitu. Jadi aku lagi seneng nih mix and match baju-baju ke arah-arah sana gitu. Cuman balik lagi menyesuaikan ke eventnya juga sih. Jadi sering-sering explore aja. Cuman aku suka sesuatu yang full color, and then sesuatu yang bikin aku kelihatan tetap muda ya. Kita generasi menolak tua gitu. Masih muda. Iya, mudah-mudahan jiwanya tetap muda. harus muda gitu. Mak, sorry, ada Okay, firstly, saya punya hubungan sebenarnya Indonesia dia kurang dah 40 tahun. Sebenarnya misi ni saya memang ada terfikir dari dulu. Because selalunya kita dapat pandangan antara artis Indonesia dan Malaysia, kita kurang dapat sambutan di sana. Tapi untuk saya kali ini saya akan cuba, pasal dia ni pada kita harus support pasal artis. Mesti lagu dia yang dah penetrate kat sini, tapi orang masih maksudnya baru belum kenal. Itu satu peluang yang kita nak nampak untuk hubungan pertama. Kedua, kita maksudnya bertukar dan support antara satu sama lain. So dalam idea ni dia kena-mengena juga dengan kita punya maksudnya one of director lah. Betul tak tu betul. Yang bagi cadangan ni. Tapi kita terima. Pasal pada saya, pandangan saya dalam hubungan dan muzik tu kita harus support satu sama lain. Tapi bukan sebarang kita tahu dia memang maksudnya lagu-lagunya memang dah ada kat sini. Itu yang tujuan pertama. Jadi kita ni organize untuk Malaysia dan Indonesia. Sebenarnya misi tu kita nak bergabung dengan orang, dan yang best alhamdulillah kita akan dapat lagi. Mungkin bulan Disember kita akan bawa artis Malaysia dengan Indonesia Sama. di sini dan juga di Indonesia. Ada kesinambungan Ya, selepas ini, ya. insyaAllah. Okay, boleh pasal. Oke, kalau artis Malaysia, penyanyi dari kecil aku sering banget dengerin Siti Nurhaliza. Lagu-lagunya bagus sekali gitu. Kalau sekarang mungkin lebih banyak dengerin yang lewat-lewat di TikTok ya gitu, yang lagu-lagunya lucu-lucu, fun-fun gitu. Okay, Gia ada menulis lagu juga kan, lirik, jadi inspirasi Gia untuk menghasilkan satu karya itu ni. Mungkin boleh ceritakan bagaimana inspirasi? Kebanyakan lagu saya adalah curhat ya. Jadi betul-betul pengalaman pribadi hampir semuanya gitu. Jadi kalau dalam proses penulisannya alhamdulillah jarang sekali menemukan kesulitan, karena memang apa yang pengen saya sampaikan dari hati semuanya. Apalagi kalau nanti ada waktu boleh dengarkan album saya yang pertama yang baru rilis. Itu judul albumnya Berdamai. Memang satu album itu isinya adalah cara saya untuk berdamai dengan keadaan dan diri sendiri gitu loh. Dan di situ juga saya mengajak orang-orang untuk
lebih mengapresiasi diri sendiri, lebih aware kepada mental health yang seperti itu gitu. Jadi kalau untuk menulis saya memang senang, dan kebetulan lately lagi ada beberapa project kayak misalnya ada yang kerja sama pemerintahan gitu. Jadi lebih explore lagi kalau soal lirik gitu loh. Cuma kalau misalnya ditanya proses pembuatan lagu-lagu yang sudah ada, kebanyakan memang dari curhatan pribadi. Jadi lancar-lancar alhamdulillah. Kamu hari baru pertama kali ke Indonesia. Betul. So, baru beberapa jam apa yang kamu suka? Belum melakukan apa-apa karena tadi di jalan tidur. Kebetulan flightnya luar biasa pagi, tadi jam 4 sudah flight, jadi udah jam 2 dari bandara. Kebetulan tidak tidur, nyampe Malaysia tidur. Habis ini kalau ada waktu kepengen jalan-jalan, coba-coba kuliner-kuliner Insya Allah. Malaysia. Ya. Sudah lihat KLCC belum? Belum. Belakang ni je. Kayak belum kemana-mana ya, tadi kita baru banget nyampe, ini langsung kita langsung ketemu. Pulang ke sana bila dia? Ya, Yes. Pulang ke sana besok. Besok karena lusa ada manggung lagi di Indonesia. Ya, sebelum ini ada di podcast kamu bersama dengan Anang yang sampai bercinta Iya. dengan netizen kan, kerana ada yang kata tak sesuai Anang Ashna bertanya tentang pernikahan kepada kamu. Jadi sepertinya bila ramai yang attack ya Anang tu mungkin komen dia itu bagaimana? Kebetulan saya memang cuma menganggap Mas Anang itu obrolan-obrolan santai, jadi bercanda konteksnya gitu. Dan kebetulan sayanya juga tidak ada pressure untuk buru-buru menikah, jadi alhamdulillahnya sayanya biasa aja gitu. Mungkin kalau misalnya hal itu ditanyakan ke orang lain yang sudah pengen nikah, sudah siap, mungkin itu akan berbeda lagi responnya. Tapi alhamdulillahnya karena ngobrolnya ke saya, jadi saya santai sih. Jujur saya santai sih. kamu ada target untuk menikah pada usia berapa? Tidak ada target, pokoknya sedapatnya aja jodohnya. Serahkan sama Insya Allah. Allah. Insya Allah. Mohon doanya saja. Insya Allah. Sekarang sudah ada special money. Dicari dulu di Malaysia boleh. Siapa tahu ya jodohnya di sini gitu. Ciri-ciri lelaki. Nggak muluk-muluk, yang baik hatinya. Udah itu aja. Jujur ya. Jujur. Kita pula tanya kamu ya. Ya. Ya, selepas lagu yang ke-11 baru hit dan dikenali kan. Selepas ni kalau kamu menghasilkan lagu, adakah kamu ada rasa takut ke macam mana kalau sekiranya lagu tu mungkin tidak boleh pergi seperti mana lagu GMC? Tadi kita udah ngobrol juga ya. Enggak sih, enggak apa-apa, kayak udah ada rezekinya kok pasti. Jadi konsisten berkarya aja, itu yang penting. Aku bisa dapat inspirasi setelah nonton film, meskipun mostly yang aku tulis kebanyakan ini ya dari pengalaman pribadi ya. Aku juga bisa dapat inspirasi mungkin kayak dari pengalaman temen aku yang kayak gitu-gitu sih. Kalau penulis aku rasa bisa dapat inspirasi dari mana aja sih. Bahkan kayak ada beberapa lagu aku lagi melamun sore-sore ngelihat langit, langitnya cantik ya gitu, jadi lagu gitu. Ada. Ya, mungkin boleh ceritakan lagu baru dia tadinya apa, Teramini ya? Teramini, ya. Oke, Teramini itu sebenarnya isinya adalah ajakan untuk merelakan hal-hal yang memang tidak ditakdirkan untuk kita. Mungkin di dalam hidup ini ada perasaan-perasaan, kenapa ya hal ini tidak kunjung datang, kenapa ya doa-doa aku belum juga dikabulkan, yang kayak gitu. Nah, jadi aku ingin mengajak teman-teman untuk merelakan, karena apa yang sudah ditakdirkan untuk kita pasti akan datang, yang tidak ditakdirkan untuk kita mungkin akan ada gantinya yang lebih baik, dan yakin kalau semua doa-doa kita tuh pasti didengar sama Tuhan dan suatu saat pasti akan dijawab. Sebutan lagu itu bagaimana di Indonesia? Wah, alhamdulillah rame. Alhamdulillah hampir sama seperti Jiwa yang Bersedih, dan aku juga sering lihat banyak sekali konten dari teman-teman Malaysia yang pakai sound lagu Teramini gitu. Jadi aku senang banget. Semoga tidak hanya terhibur ya, semoga teman-teman juga mendapatkan pesan dari lagu itu dan menjalani hidup tuh dengan lebih ikhlas, lebih bahagia gitu. Ada pemuda Malaysia yang sudah tahu dia akan membuat konser di sana? Oh, kalau itu belum tahu ya. Mungkin setelah ini kali ya, karena kita Kita akan promosikan. promosikan. Selepas Tapi ini. daripada komen-komen di
Instagram atau media sosial ada tak yang macam peminat di Malaysia minta kamu Oh, supaya datang? selalu dari tahun lalu, dari awal Jiwa yang Bersedih rilis tuh teman-teman Malaysia udah kapan ke Malaysia, kapan ke Malaysia, kayak gitu. Kita emang mungkin jodohnya sama Kami. hari ini ya di Ya. sini ya gitu, karena kemarin-kemarin sempat ada tawaran tapi memang belum ada yang berhasil, belum ada yang jodoh gitu. Nah, alhamdulillah jodohnya sekarang di waktu yang tepat bersama orang-orang yang tepat. Oke. Sudah? Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Hai teman-teman Malaysia, saya Gia Indrawari. Jangan lupa untuk datang ke Sound Session 30 November 2024 di Megastar Arena Kuala Lumpur. Kita akan ketemu bareng, nyanyi-nyanyi bareng, akan ada performance yang keren-keren di sana. So, I'll see you guys there.